Nah di Polda ini sekarang kenapa katanya sampai ratusan katanya pengacaranya Pak Roy Suryo itu kan. Justru disinilah yang ada di dalam salah satu KUHP yang baru, bahwa penyidik harus mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pak, sejauh ini kalau kata Gen Z, spill dong Pak, mungkin ada para tadi yang menempati posisi-posisi tertentu tadi, misalnya pejabat KPK, yang mungkin ada komunikasi dengan Bapak, ke depannya harus bagaimana setelah adanya KUHP ini Pak? Yang KUHP? Ya. Kita bicara masa KUHP sekarang. Kita sebetulnya menyambut baik kan nih agenda pentingnya, agenda penting, terutama dalam menyesuaikan kepada dinamika perkembangan masyarakat ya, dan juga bagaimana menyambut KUHP baru. Ya, di sana kan sekarang dalam KUHP ini tidak sembarangan orang bisa menggunakan kewenangan untuk menahan orang, ya. Tapi tentunya kan penahanan ini selama ini adalah didasarkan kepada dua unsur. Unsur objektifnya adalah ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Unsur subjektifnya itu 3, dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Nah, disinilah pertimbangan subjektif daripada seorang penyidik untuk melakukan penahanan. Ya, sehingga kenapa? Kalau penahanan ada masa penahanannya. Ya, orang pada rame, kenapa Pak Roy Suryo nggak ditahan? Kalau saya bilang sama Pak Roy Suryo kan, saya sahabat saya kan, saya bilang Mas Roy nggak bakal lari lah. Kalau lari ketahuan sih kemana aja karena udah populer ya. Pak Suryo itu kan sekarang sudah jadi artisnya Wood ya. Kan ada Bollywood, Hollywood dia udah Indowood kan. Indowood ya sekarang. Meskipun kadang-kadang beliau kalau ngomong nggak jelas gitu kan. Itu sahabat saya. Saya bilang sama beliau ya jujur aja. Sekarang ini juga terkait dengan KUHP baru nih. Kan mereka itu kan belum bersalah, baru ditetapkan sebagai tersangka. Ini kita berikan pemahaman hukum. Di polisi itu tidak boleh kita mengatakan orang itu bersalah atau tidak. Kenapa? Kalau lihat criminal justice system, sistem peradilan pidana, polisi ini adalah bagiannya cuma menyidik, mengumpulkan keterangan. Kalau ketemu keterangan ini jadi dua alat bukti yang sah sesuai pasal 184 ayat 1, maka bisa ditingkatkan menjadi penyidikan. Penyidikan ini jaksa masih ngontrol lagi. Ini barang buktinya benar atau kalau nggak bisa. Kalau jaksa bilang bahwa barang buktinya adalah tidak bisa dengan penyidikan, Polri harus mengeluarkan SP3 penghentian. Jadi orang ini belum dikriminalisasi. Inilah pengertian orang. Nah kalau sudah di jaksa penuntutan, selesai tugas polisi. Ini tugas lo nih. Udah gua nggak ada urusan apa-apa gitu kan. Jaksa sana mengolah bagaimana membuat seseorang ini menjadi terdakwa untuk diajukan ke pengadilan. Nah kalau sudah di pengadilan dia salah, maka dia jadi terpidana. Kalau dia nggak salah, dia boleh ngomong kita dikriminalisasi. Nah di bidang penyidikan, mereka punya hak yang namanya pra-peradilan untuk menguji secara formal ya, bukan material. Orang itu betul sah tidak ditetapkan sebagai tersangka. Kalau ternyata pengadilan pra-peradilan mengatakan nggak boleh ditersangkakan kayak dulu kasusnya Pak Budi Gunawan kan. Nah berarti di situ bolehlah orang dibilang dikriminalisasi. Sekarang belum apa-apa udah kriminalisasi. Kalau menurut saya Mas Roy itu udahlah tempuh pra-peradilan aja, tersangkanya sah nggak gitu. Kalau nggak ditempuh berarti takut juga kan gitu kan. Wah jangan-jangan gue salah juga gitu kan. Pak itu tapi kenapa sih banyak masyarakat yang bertanya kenapa sih kasus ini tuh berlarut-larut gitu Pak kesannya Pak? Nggak selesai-selesai Pak. Aku jelaskan sekarang Mbak. Masyarakat mungkin nggak tahu ya. Untuk namanya pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong melalui media, objeknya apa? Ijazah. Ijazah kan dilaporkan di Mabes Polri. Kemudian di Polda ini yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik, penghasutan ya, kemudian penyebaran berita bohong. Nah ininya belum selesai, di sini objeknya kan belum ada. Ya Polda Metro hanya nerima aja dulu. Dia belum bisa bertindak apa-apa. Tambah lagi satu di Pengadilan Sleman. Tentang yang Bambang Tri sama Gus Nur ya, di sana kan masih berjalan. Setelah di sana dikatakan NU, ya, maka barulah di sini jalan. Di sini jalan ke Polda. Nah di Polda ini sekarang kenapa katanya sampai ratusan katanya pengacaranya Pak Roy Suryo itu kan. Justru disinilah yang ada di dalam salah satu KUHP yang baru, bahwa penyidik harus mengedepankan prinsip kehati-hatian.
penyidik kehati-hatian. Nah di sini Polda juga harus hati-hati nih. Nah sekarang tinggal beradu. Banyak orang-orang yang mengatakan, udahlah Pak Jokowi nunjukin aja lah. Nah iya. Itu kan. Nah, saya tanya sama Pak Roy Suryo, kalau ditunjukin selesai? Ya belum Pak, nanti kita harus melakukan dulu dong verifikasi atau apa? dalam arti saya kan saya pernah bilang, emang gue siapa? Bisa itu kan. Tapi ada satu contoh kasus yang hampir sama Pak. Tahu kan Pak Arsul Sani Pak Arsul kan. Sani kan sama-sama dituduh ijazah palsu. Ada dua pengertian saya. Ya, gimana tuh Pak? Ini nggak tahu ya, mohon maaf kalau saya salah. Ini apakah di framing ini loh, Pak Arsul Sani gini kan sudah beres gitu kan. Tapi ada juga secara murni ya, memang Pak Arsul Sani memang tidak mau mempermasalahkan. Tapi kalau sudah tidak mempermasalahkan, pertanyaan saya, orang yang udah punya mindsetnya itu, saya itu adalah memalsu ijazah, apa bisa menerima? Ya. Kita coba pakai logika lah, berpikir logika. Makanya saya nggak mau lah berdebat sama kalau yang nggak nyambung gitu kan. Ini nggak nyambung ke sana, ngapain saya berdebat, ngabisin energi. Karena kalau kita lihat di lini masa itu semacam apa, orang itu sudah lelah dengan perdebatan isu ijazah palsu gitu kan ya Pak. Yang untung siapa? Yang untung ya orang yang bisa mendapatkan keuntungan dari isu itu dong Pak. Yang untung media lah. Sekarang podcast, coba kan apa namanya, aku Susno 2J teman saya tuh, dia ratingnya banyak. Itu Sumardi dengan Susno 2J ini bertentangan. Kalau saya sama Susno 2J sama, dia nggak dapat duit ya karena dia bertentangan ini kan. Kalau saya sih, saya coba berpikir secara normatif sebagai orang yang betul-betul paham masalah hukum, kan ya. Jadi memang kasihan masyarakat ya. Lama-lama sih juga udah sebel juga. Jangan orang anak saya tuh kan, anak saya juga dia paham ya. Wah pertama dia nyalain, wah setelah dia ngerti semuanya dia diem, nggak tanya lagi. Karena orang udah lelah. Ya tapi sekarang yang apa solusi yang terbaik? Udahlah maju aja ke pengadilan. Pertama adalah tempuhlah pra peradilan, sehingga status tersangka itu jelas. Bener nggak polisi itu mengkriminalisasi atau tidak? Kalau tidak, yang salah ya dia sendiri kan. Maju terus kan di kejaksaan sekarang. Kalau kejaksaan mengatakan ini unsurnya udah penuh, bisa maju ya majulah. Nah, jangan dikaitkan yang lain-lain lah. Ini kan sekarang dibelokin isunya jadi panjang lagi ke yang udah divonis nggak ditangkap-tangkap lah, ke yang namanya di Singapura dengan Australia semuanya. Capek kita lihat ya. Tapi ya itulah Indonesia. Kita lagi lucu-lucunya kok sekarang. Lagi lucu-lucunya. Baik Pak, ini menarik juga nih. Ada kemudian masyarakat membandingkan gitu ya dengan kejadian-kejadian di luar sana. Ketika ada satu peristiwa, masyarakat akhirnya berpikir, mendingan lapor damkar deh, lebih cepat gitu, membandingkan harus daripada lapor ke polisi gitu. Pak itu melihatnya bagaimana? Itulah salah satu fokus dalam reformasi Polri. Gitu ya. Sekarang sudah dibentuk oleh Pak Kapolri, dikembalikan lagi fungsi perwira samapta, Pamapta. Sekarang yang sekian ribu, ya kalau nggak salah 5.000 anggota Bintara Polri itu 3.000 itu disebar di lapangan, 2.000 di Brimob, ya itu untuk apa? Jadi sekarang namanya Babin Kamtipmas harus seperti Pak Babin, tahu kan Pak Babin kan Babin, ya. Datengin kan, itu harus kita lihat sekarang polisi lalu lintas ada nggak di lapangan? Banyak sekarang disebar di lapangan, karena selama ini orang kan lebih takut dengan sosok daripada dengan atlet segala macam. Zaman di Indonesia sekarang. Saya kan baru kembali dari negara Eropa ya kemarin ya, kita jalan-jalan dengan teman saya Pak Peter Gonta. Dia bilang, Pak Ito, ini kok bisa sih di sini Ruth, di sana nggak Ruth? Mau, saya bilang. Kalau mau orang Indonesia ditukar aja sama orang Scotland, saya bilang orang Inggris, biar orang Inggris ke Indonesia, nah, biar dia bisa mendapatkan kebebasan di Indonesia. Kenapa? Penegakan hukum kita sampai sekarang ini belum didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Contoh aja yang paling sederhana, orang melanggar arus lalu lintas. Itu kan kayak biasa aja. Mau celaka, mau apa terserah kan. Nah, kembali ke masalah tadi. Fokus yang kita lakukan adalah sekarang adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Yang harus dilakukan oleh Polri apa? Bagaimana kita membayar harapan masyarakat sehingga masyarakat, wah kalau gitu mendingan saya daripada lapor ke damkar, lapor ke polisi aja. Nah ini sekarang yang jadi sasaran sama kita adalah bagaimana pengawasan kita bisa betul-betul dilakukan. Kita salut ya dengan Pak Purbaya ya. Dia salah satu idola saya lah. Meskipun ada kekurangan juga ya. Adalah kekurangan. Karena saya pemain golf kan. Gara-gara kebijakan beliau sekarang lapangan golf sepi gitu kan.
Kalau namanya waktu libur bolehlah main golf. Karena saya juga pengurus golf kan, saya kan pembina Apa golf. takut disidak bagaimana Pak? Ya, bukan. Jadi mungkin beliau punya pemikiran golf itu sebagai olahraga eksklusif. Iya. Padahal ada 3 hal yang dikorbankan. Satu, pembinaan prestasi. Kedua, pariwisata. Sekarang di seluruh dunia bagaimana mereka menggunakan wisata golf. Ya. Yang ketiga adalah tentunya masalah tenaga kerja. Sekarang saya kebetulan salah satu komisaris di perusahaan ya, kita punya lapangan golf. Sekarang sepertiga anggota caddy kita tuh terpaksa harus dirumahkan. Habis kan? Nah, sangat suka. Tapi saya banyak hal yang saya suka apa? Lapor Purbaya. Jadi sekarang inilah yang ingin oleh Polri juga, Pak Kapolri. Fungsi Dumas itu betul-betul bisa masuk ke Pak Kapolri. Selama ini kan ada laporan, terus setelah itu kembalinya EWP. Tahu nggak EWP? Kalau orang Sunda bilang, pengaruhna. Tidak ada pengaruhnya. Nah, sekarang harus, karena ada ukurannya. Dan yang kedua, kita mungkin, kebetulan saya juga mendalami masalah AI ya. Sekarang ke depan ini kita sedang akan buat satu konsep namanya Digital Police Report. Laporan polisi digital pakai handphone. Jadi real time, dimanapun kita ada kecelakaan, ada kita kejahatan, kita lapor masuk aplikasi. Tapi harus ada enter point-nya dulu, persyaratannya masuk ya. Nanti udah lapor, ini udah langsung masuk ke ini, kita legan susun. Nah itu salah satu adalah upaya kita di dalam penegakan hukum. Selama ini kan kita bikin laporan polisi itu orang udah nunggu, udah capek. Belum itu, supaya cepet kasihlah sedikit uang rokok kepada polisi. Orangnya lain. Polisi sekarang di mana-mana masih ada yang namanya pungli segala macam. Tapi kalau kita mau lihat, jujur aja, tidak bisalah mengatakan bahwa masalah kesejahteraan sosial itu menjadi konsekuensinya dia polisi. Nggak mungkin, polisi kan manusia juga. Coba kita lihat kalau di daerah-daerah, begitu dia ditempatkan jadi bintara ya atau perwira, seneng dia waktu dilantik. Habis itu dia mikir, wah kalau saya tempatkan di Jakarta, saya mau tinggal di mana? Aja dia ngontrak rumah, dari sana jauh, harus nyicil motor, dari mana? Dari gajinya dia. Pinjamlah sama koperasi ini. Saya sampai mendatangkan beberapa teman waktu saya Bareskrim, diem semua lah. Saya ajak, saya panggil pemegang bendahara saya, kasih lihat beberapa anggota saya tuh ngutang loh. Jadi kalau dia nerima gaji, dia tuh dipotong 100% dan dia masih harus membayar utangnya. Itu realita ya, itu adalah realitanya di kita. Ya, jadi bagaimanapun juga tentunya negara juga tidak bisa lepas tangan masalah ini. Kalau kita menghilangkan bagaimana pelanggaran-pelanggaran untuk yang masyarakat polisi yang kecil itu kepada masyarakat ya, kita harus melihat bagaimana akar masalahnya apa. Itu salah satu dari Pak Kapolri bagaimana sekarang menghidupkan kembali koperasi kita ya, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, perhatian dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan dengan adanya kejadian Agustus Kelabu ini kan dari Mei Kelabu dulu ya. 98 kan Mei Kelabu tuh saya ngalamin, saya Kapolres Kerawang waktu itu kan. Jadi sekarang tahun 2025 ya. Ya mudah-mudahan kedepannya nih menuju Indonesia Emas lah. Kita berharap. Bukan Indonesia Cemas Pak ya? Ya. Bukan ya? Indonesia Cemas. Kalau namanya kita tidak ingin ada perubahan, pasti Indonesia cemas. Dan masyarakat jadi gemas kan. Nah, pastilah. Tapi kalau kita punya tekad untuk berubah melalui reformasi Polri, ya kenapa disebut akselerasi, transformasi, reformasi? Di Polri kan istilahnya itu. Reformasi sudah terjadi di kita, sudah berlaku. Tapi apakah sudah ada perubahan? Karena belum ada perubahan, maka pakailah istilah transformasi. Nah, transformasi ini kan kita pengen cepet nih. Makanya dipakailah istilah lagi akselerasi. Percepatan, perubahan, reformasi Polri. Itu yang digunakan istilah di Polri. Sekarang ada komite reformasi Polri oleh Pak Presiden. Pak Presiden itu beliau sangat-sangat memperhatikan masalah ini. Tetapi apakah dengan reformasi polisi negara ini baik? Kenapa? Polisi itu adalah bagian dari sistem. Sistemnya dulu harus secara menyeluruh. Ya kementerian terkait, ya TNI, kejaksaan, pengadilan, nah itu yang harus dilakukan. Jadi reformasi Polri ini memperbaiki satu subsistem di mana subsistem yang lainnya itu harus diperbaiki. Mungkin